दीदी वापस आई मैं फोन ही तेरी भूल गई गो A for Akash. Assalamualaikum, hai sobat semuanya. Kali ini kita bertemu kembali dalam keadaan yang baik dan Mimin doakan segala keinginan dan hajat segera dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Oke, kali ini kita akan menceritakan tentang sebuah penyanderaan anak-anak TK oleh gurunya sendiri. Sangat menarik sekali. Film ini akan membuat kita berpikir dua kali untuk bertindak dan jangan pernah salah mengambil langkah. Oke. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Hanya didengerin film, and let's go! Wanita ini melaporkan penculikannya ke polisi dan membuat gaduh seluruh India. Apakah motif wanita ini sebenarnya? Di sebuah sekolah bermain, atau gampangnya kita sebut saja TK yang bernama Little Touch. Pemilik sekaligus guru di sana yaitu Naina sangat disayangi oleh murid-muridnya, apalagi Naina. Sudah cuti selama 3 minggu tanpa alasan yang diketahui dan anak-anak sudah rindu dengannya. Hari itu adalah hari Kamis dan esok harinya adalah hari ulang tahun salah satu murid bernama Rika yang juga bersamaan dengan ultahnya Naina. Akan tetapi, karena besok libur dan tanggal merah, Naina pun ingin merayakan ultah Rika di hari itu. Dan emaknya Rika pun setuju. Namun karena emak Rika sibuk bekerja, dia akan meminta tolong supirnya, kita sebut saya Kang Sup, untuk membawa kue-kue ultah yang sudah dipesan oleh Naina. Info yang beredar ternyata Naina sudah bertunangan dengan pengacara terkenal bernama Rohit, di mana rumah Rohit sangatlah mewah dan luas. Dan bagian depan rumah tersebut digunakan Naina untuk membuat TK karena dia sangat menyukai anak-anak. Selama ini Naina dibantu oleh pembantunya, yaitu Fitri untuk mengurus anak-anak TK, dan hari itu Fitri izin pergi ngurus dokumen penting di kampungnya. But actually Niharika and I have birthday parties. What? Yeah. For your driver to bring it over? That's so sweet of you, Naina. कुछ नहीं होता, मैं संभाल लूंगी. इनको एक बार सेटल कर दो और जाओ. Naina pun mendatangi Rohit di dapur mereka, ngobrol-ngobrol, dan hari itu Rohit akan mendatangi kliennya yang lokasinya cukup jauh, sekitar 3 jaman dari sana, untuk mengurus kasus kriminal penting. Saking viralnya kasus kriminal tersebut, jutaan orang sampai demo, bahkan Perdana Menteri bernama Maya juga akan turun tangan. Lalu ketika Rohit sudah OTW ke kliennya, Naina pun lanjut bermain dengan ke-16 murid TK-nya dan mereka boleh menonton kartun sebentar. Begitu murid-murid sudah diam, Naina pun pergi ke kamarnya dan menelpon polisi. Dengan sangat terang-terangan Naina menyebutkan namanya dan memberitahukan jika dia telah menyandra 16 anak TK, tepatnya di Little Touch. Setelah telepon ditutup, Naina pun mengunci pintu utama dan menutup gorden dan jendela. Raut wajahnya begitu serius, sorot matanya tajam, seakan-akan menyimpan dendam dan amarah yang begitu mendalam. Bahkan Naina menyiapkan pistol, karena dia sudah merencanakan penculikan ini matang-matang. Apakah yang sebenarnya terjadi? 16 बच्चों को hostage बना लिया. Tak lama kemudian, supir emaknya Rika yaitu Kang Sup datang membawa kue dan Naina mempersilakannya menaruh kue itu di dapur. Nggak pakai lama, Kang Sup langsung ditodong, diikat, dilakban mulutnya, dan HP-nya juga dimatikan. Sementara itu, Fitri yang HP-nya ketinggalan akhirnya kembali lagi ke TK lewat pintu dapur. Jelas saja, Fitri pun disekap oleh Naina dan HP-nya juga dimatikan. फोन ही तेरी भूल गई Setelah itu Naina memberikan roti lapis abon untuk anak-anak dan terlihat Naina yang mengeluarkan seonggok obat. Tak lama kemudian, polisi bernama Hande pun datang dan bertanya ke satpam rumah apakah ada masalah yang terjadi di dalam TK. Lalu si satpam mengatakan, ya jelas pak, namanya anak-anak tiap hari pasti bikin keributan pak. Karena emang dia nggak tahu apa yang Naina lakukan di dalam rumahnya. Polisi pun menganggap laporan penculikan tadi hanya sekedar telepon iseng, karena dari luar juga hanya terdengar suara anak-anak yang nonton kartun. Hande pun melapor ke atasannya Catherine yang sedang hamil, jika semua baik-baik saja di TK. Akan tetapi, Naina yang melihat polisi akan meninggalkan lokasi, justru sengaja memancing mereka dengan menembakkan pistol 2 kali ke atas. Waduh, makin kacau. Nah,
Kather yang masuk ke mobil pun langsung menelepon Naina. Namun Naina hanya ingin berbicara dengan polisi bernama Javed. Ia pun langsung perintahkan untuk memanggil kepolisian datang ke TKP dan dia juga menelepon Javed yang ternyata adalah mantan suaminya Catherine untuk segera datang ke sana. Beberapa saat setelahnya, polisi pun sudah sampai. Tetangga-tetangga sekitar diminta mengosongkan rumahnya, termasuk gedung teater yang ada di seberang untuk dijadikan markas kepolisian sementara. Berbagai persenjataan, perlengkapan, dan jalanan juga sudah diblokir oleh polisi. Sementara itu, karena beberapa anak kebelet pipis, Naina pun melepas ikatan Fitri agar dia menemani anak-anak ke toilet, dan Naina mengancam akan membunuh anak-anak jika Fitri berbuat macam-macam. Setelah selesai, Fitri pun kembali diikat. Lalu Naina membuat video yang dikirimkan ke grup WhatsApp orang tua murid, di mana Naina mengatakan jika dia menyandera anak-anak mereka dan yang Naina inginkan adalah polisi menuruti semua permintaannya, karena jika tidak, ia akan semakin berbuat buruk. Naina tahu videonya akan segera viral di medsos maupun di berita. Tapi Naina mengingatkan bahwa ancaman ini bukanlah lelucon, karena nyawa 16 anaklah yang menjadi taruhannya. और अगर पुलिस ने मेरी बात बिगड़ सकती है ये गाड़ी किसकी हटा रहे? जल्दी करो, अरे ये टैंकर को हटाओ। मुझे तो बच्चों की जान भी जा सकती है। Betapa terkejutnya Rohit melihat video tunangannya sudah viral. Dia mencoba menelpon Naina, namun jelas tidak akan diangkat. Dan Rohit pun langsung tancap gas pulang ke rumahnya. Di lain sisi, Naina masih terus mengajak ngobrol dan bermain dengan murid-muridnya. Juga membaca komen-komen netizen yang memaki-makinya. Tapi Naina santai saja. Setelah itu Javed pun datang ke TKP. Dan mereka mendapat informasi dari para tetangga jika rumah sekaligus TK itu milik tunangan Naina, yaitu Rohit. Melalui HP tetangga, Javed pun menelepon Rohit dan memintanya untuk mengirimkan plat nomor mobil juga, Sherlock. Karena Rohit menjadi sosok yang dicurigai telah bekerja sama dengan Naina. और लाइव लोकेशन इस नंबर पर और जल्दी आइए कहाँ हैं आप? सर मैं काफी दूर हूँ लेकिन Para orang tua murid juga sangat panik dan khawatir dengan kondisi anak-anak mereka, apalagi polisi tidak memberitahu informasi lebih lanjut. Catherine pun berusaha menjelaskan jika polisi juga belum mengetahui apa yang terjadi dan apa motif Naina sebenarnya. Dari salah satu orang tua murid, Catherine mendapat informasi jika Naina cuti selama 3 minggu dan baru masuk di hari itu. Namun beberapa dari mereka juga merasa aneh karena Naina selama ini adalah sosok wanita yang baik. Catherine pun memerintahkan Hande untuk membawa orang tua murid ke kafe di dekat sana agar tidak diburu oleh media dan membuat situasi semakin kacau. Selain itu, Catherine juga memerintahkan polisi lain untuk mencari tahu apa yang dilakukan Naina selama 3 minggu terakhir. Tak lama kemudian, datanglah tim taktis yang sudah diperintahkan Catherine untuk menyerbu rumah dan segera menyelesaikan masalah tersebut. और टाइम वेस्ट मत करो। The target is storm the bloody house और 1 मिनट। बच्चों के चिथड़े उड़ जाएंगे कहती है और क्या Don't you dare talk to me like that। मैं जानती हूँ अंदर बच्चे हैं। तो और गन्स डलवाओगी क्या? Namun Javed tidak setuju karena banyak anak-anak di dalam sana dan bisa-bisa Naina akan berbuat nekat menembaki mereka. Namun Catherine tidak menggubris itu. Setelah itu Javed pun pergi ke markas polisi dan langsung menelpon untuk bernegosiasi sambil didengarkan oleh polisi-polisi di sana. Tanpa basa-basi, Naina meminta uang miliaran rupiah ke rekeningnya dalam waktu 1 jam. Dan sebagai imbalannya, Naina hanya melepaskan 1 anak saja. Lalu telepon pun langsung dimatikan. Tidak sampai di sana, lagi-lagi Naina juga mengupload video tentang hasil negosiasi tadi ke sosmed. Namun Naina juga menambahkan jika uang 10 memnya belum masuk ke rekeningnya dalam waktu 1 jam, maka dia akan membunuh seorang anak setiap jamnya, sesuai urutan abjad, yang mana murid bernama Akaslah yang akan menjadi korban pertamanya. फिर से बोलूं तो हर एक घंटा एक बच्चा मरेगा इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। साहब ये देखिए ये वीडियो नैना ने अभी पोस्ट किया है। तो पहले Seorang presenter berita yaitu Shalini yang terobsesi ingin menjadi presenter berita utama begitu terkejut saat mengetahui kasus penculikan anak itu. Karena ternyata anaknya juga sekolah di TK Little Tots dan ia pun langsung menuju ke TKP. Terlihat kerumunan massa dan media yang semakin bejibun. Lalu datanglah petinggi kepolisian yang bernama Irani. Lagi-lagi terjadi perdebatan antara Javed dan Catherine yang dimana ia harus menyerahkan uang 10 mek agar seorang anak bisa dibebaskan. Sedangkan Catherine akan segera mengarahkan tim taktis karena lawannya hanyalah seorang wanita yang menurut Catherine tidak akan berani untuk menembak anak kecil.
Let's move in and let's get this done. वो कुछ नहीं करने वाली सर, वो किसी भी बच्चे को शूट नहीं करेगी. पैसों का इंतजाम हो गया है. 25 मिनट है हमारे पास. Sort it out. सर Now. Setelah itu, Catherine memerintahkan anak buahnya untuk memutus saluran telepon, jaringan internet, wifi, dan transmisi TV di rumah Naina. Catherine juga mengerahkan tim taktis untuk segera menyerbu dan menolong para korban. Begitu tim taktis akan masuk rumah dari belakang. Naina pun berusaha menembaki mereka, dan Javed yang emosi melihat kesembronoan Catherine pun langsung meminta seluruh tim taktis untuk mundur. Naina tidak gentar sedikit pun bahkan. Dia meminta anak-anak tutup telinga dengan alasan ada orang-orang jahat di luar rumah. Dan Naina pun kembali menembak untuk memberi peringatan, karena internet sudah dimatikan. Naina pun akhirnya tethering ke HP Fitri dan HP Naina yang aktif. Kembali setelah diketahui oleh pihak polisi, Naina pun memanggil Akas dan mengajaknya bermain tembak-tembakan. Yang memang sering mereka lakukan, Akas pun berperan menjadi orang yang ditembak dan Naina menodongkan pistol sambil live di IG-nya. Karena uang masih belum ditransfer dan tim taktis berusaha menerobos rumah sesuai perkataan Naina. Dia pun akan menembak Akas dan itu disaksikan secara live seantero India. Saat itu juga, Pak Irani mengeluarkan Catherine dari misi karena tim taktis yang diturunkan olehnya mengakibatkan seorang anak dibunuh. Kendali misi pun dialihkan ke Javed dan pihak polisi kini lebih menuruti kemauan Naina. Uang 10 M sudah ditransfer ke rekeningnya dan jaringan internetnya juga sudah diaktifkan. Kembali. Sesuai janji Naina, dia akan melepaskan seorang anak dan memberitahu permintaan selanjutnya ke Javed. Pertama, Naina ingin Javed mencari 2 orang bernama Rakesh Mathur dan Charan Kumar yang bekerja di sekolah BWC. Selain itu, Naina ingin berbicara secara langsung dengan Perdana Menteri yaitu Buk Maya. Seperti biasa, Javed memiliki waktu selama 1 jam dan jika permintaannya tidak dituruti, maka seorang anak lainnya akan terbunuh. Rakesh Mathur और चरण कुमार, ये दोनों मुझे यहाँ. I want to speak to the Prime Minister. क्या कहा? तो अगले बच्चे की मौत की हमारी माननीय प्रधानमंत्री. I want to talk to our Prime Minister. Javed pun memerintahkan Hande untuk mencari 2 orang tersebut dan dibawa ke TKP, sementara Buk Maya yang baru sampai di hotel digeruduk oleh awak media, karena dialah yang menentukan nasib anak-anak TK dalam waktu 1 jam. Maya tidak komen apapun dan memerintahkan ajudannya untuk memanggil pihak kepolisian, agar bisa menjelaskan kasus penculikan secara detail. Setelah itu, Naina pun akhirnya membebaskan seorang anak, yang tentunya anak ini pun terkejut melihat sekelilingnya sudah banyak orang. Maya pun akhirnya berdiskusi via Zoom dengan Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Keamanan Nasional. Mereka berdua tidak setuju Maya berbicara dengan Naina karena ada protokol yang harus diikuti. Mendengar itu, Maya mengatakan, "Kita harus segera menyelamatkan anak-anak itu, Pak, agar tidak ada lagi korban. Karena permintaan Naina yang tidak dituruti, Pak Buaya ingin pasukan khusus disiapkan dan jangan sampai berita soal apapun bocor ke media." 70% जनता जब एक सिस्टम बना हुआ है मैडम तो प्रोटोकॉल को फॉलो करना. Keep the commandos on standby. कोई भी खबर मीडिया में लीक ना हो. अब जो भी फैसले होंगे वो होंगे and not your Di scene ini, Rohit akhirnya tiba di rumah dan Javed pun langsung mengajaknya ngobrol 4 mata. Javed bertanya, sudah berapa lamakah Rohit mengenal Naina? Siapa saja anggota keluarga Naina dan kenapa Naina cuti panjang 3 minggu yang lalu? Rohit pun menjawab, jika dia sudah mengenal Naina selama 7 tahun, ayah Naina meninggal 15 tahun lalu, sedangkan ibu Naina masih hidup dan selama ini tinggal bersama Naina. Naina cuti panjang selama 3 minggu karena setahu Rohit, dia sedang sakit. Tak lama setelah itu, Perdana Menteri Maya memutuskan untuk menelepon Naina terlebih dahulu. Naina berjanji akan melepaskan 2 anak atau mungkin lebih, asalkan Maya datang dan berbicara langsung dengan Naina. अगर आप यहाँ आए. Sementara itu, Catherine serta timnya berhasil menemukan lokasi rumah ibunya Naina dan mereka segera menggeledah seisi rumah. Catherine menemukan foto Naina dengan ibunya bernama Buksum, juga ada kotak obat di laci. Selain itu, password komputer Naina bisa dibobol dan terlihat Naina yang pernah mendaftar ke sebuah pusat meditasi. Lalu ketika obat tadi dicek,
ternyata itu adalah obat untuk antidepresi. Kak Atrine pun segera menelepon Javed dan memberitahu jika dia menemukan pil antidepresi di rumah Naina yang baru saja dibeli dan kemungkinan ibu Naina, yaitu Buksem, sedang berada di pusat meditasi. मैम ये देखिए इगतपुरी के एक विपासना सेंटर का बुकिंग और नैना के रूम से पिल्स मिले Antidepressant pills. Di ruangannya, Rohit ditelepon oleh Salini yang ternyata mereka adalah teman sekolah dan Salini ingin Rohit membantu membebaskan anaknya, namun jelas Rohit tidak bisa apa-apa. Lalu tiba-tiba Javed datang dengan emosinya karena Rohit tidak memberitahu soal obat antidepresi. Dan percakapan mereka direkam oleh Salini. Rohit mengatakan jika dia baru tahu Naina membeli pil antidepresi lagi, karena sebenarnya Naina sudah berhenti mengonsumsi obat tersebut 5 tahun lalu, akibat masih belum bisa menerima kematian ayahnya. Tak lama kemudian, berita pun menyiarkan jika 2 murid telah dibebaskan, yang salah satunya adalah anak Shalini. Akan tetapi, beberapa staf khusus Maya mengambil keputusan sendiri. Mereka menelepon Javed dan mengatakan jika Bu Perdana Menteri menolak untuk bertemu dengan Naina. Begitu Javed menyampaikan informasi tersebut ke Naina, dia pun langsung menutup teleponnya. Lalu Naina memfoto salah satu murid, supir, dan Mbak Fitri. Setelah itu Naina pun lanjut live IG dan mengatakan jika Perdana Menteri telah menolak bertemu dengannya, maka dari itu Naina akan memposting 3 foto dan semua orang bisa ikut memvotingnya. Siapakah yang akan dibunuh oleh Naina, si murid, supir, atau Fitri? आप बताइए कौन जिएगा? इमोशनली बिहेव करते हो क्योंकि आप एक because I'm a woman, a mother, I am not a puppet. Maya yang melihat video tersebut pun auto emosi, karena staf-staf sudah lancang memutuskan sendiri tanpa seizinnya. Mereka pun beralasan banyak warga India yang tidak ingin Maya bertemu Naina, dan salah satu dari mereka hampir keceplosan merendahkan Maya, yang mana seorang wanita dianggap mengambil keputusan secara emosional. Sementara itu, di stasiun TV, Salini menjual informasi percakapan yang direkam tadi ke bosnya. Asalkan Salini mendapatkan posisi sebagai presenter utama, jelas sang bos pun mengiyakannya karena informasi itu sangatlah berharga. Saat itu juga, siaran pun dilakukan. Salini mengungkapkan bahwa dirinya adalah ibu dari salah satu murid yang diculik, juga menunjukkan rekaman suara tentang Naina yang mengonsumsi pil antidepresi. Dengan menggebu-gebu, Salini mengatakan, jika Naina pasti menderita masalah mental yang tidak stabil, dan kegilaannya itulah yang membuat Naina menculik anak-anak, bahkan sudah membunuh 1 murid. Saat itu juga Naina yang menyaksikan berita tersebut langsung menelepon pihak stasiun dan disambungkan ke Salini. Nina mengatakan jika publik menikmati permainan kematian yang dia buat, dan percakapan mereka sekarang justru membuat voting siapa yang harus dibunuh. Semakin ramailah di sosmednya. Setelah itu dengan tenangnya Naina menyerang balik Salini, yang ironisnya melebih-lebihkan fakta dan menghiperbolakan kata-kata seperti kata-kata gila untuk orang yang mengonsumsi obat antidepresi, agar rating perusahaannya naik dan untuk menguatkan posisinya sebagai presenter utama sebelum telepon ditutup. Naina pun mengatakan jika sebentar lagi Salini akan melihat kegilaan yang sebenarnya. Your own fiance has called you crazy. ये पागलपन ही है ना? Anxiety और depression को तुमने पागलपन का नाम दे दिया. तो मेरा असली Karena sudah waktunya bobok siang, anak-anak pun diminta memakai headset masing-masing dan Naina akan menyetelkan lagu agar mereka bisa tidur lebih nyenyak. Juga menyeting peredam suara di headset anak-anak. Urusan anak-anak sudah selesai. Kini Naina mendatangi supir Kang Sup dan Fitri untuk menunjukkan hasil voting yang mayoritas. Warga India ingin Kang Sup dibunuh. Setelah itu Fitri pun izin pipis ke toilet. Namun ketika ikatannya dibuka, Fitri langsung mendorong Naina dan melepaskan ikatan si supir. Pergelutan pun tidak dapat dihindari. Lalu yang terjadi, Kang Sup dan Fitri pun diikat kembali. Lalu Naina live IG dan mengatakan, jika dia terpaksa membedil mereka karena berusaha kabur, hal ini membuatnya semakin muak. Dengan situasi ini, jika Bu Perdana Menteri masih juga belum berbicara dengan Naina, ia pun akan membunuh mereka bertiga. Sementara itu di ruangannya bapaknya,
Rohit, sang pengacara senior, datang dan meminta anaknya untuk dilepaskan. Akan tetapi dengan tegasnya Javed mengatakan bahwa Rohit tidak bisa dilepaskan karena dia memiliki hubungan dengan Naina. Bahkan Javed sampai membentak bapaknya Rohit saking geramnya. Setelah anak-anak dibangunkan, mereka semua pun diminta merayakan ultahnya Rika sambil potong kue dan tak lupa Naina Le Aige yang membuat ortunya Rika menangis. Akan tetapi, di saat yang sama Naina pun teringat masa lalunya saat masih SMP dan berusia 16 tahun saat itu, dia sedang merayakan ulang tahunnya bersama teman-teman sekolah. Lalu, ketika teman-temannya sudah turun, Naina yang sendiri pun begitu ketakutan melihat seorang mas-mas yang memperhatikannya sambil nyebat kretek samsu. Dia bernama Rakesh Mathur. Ingat kan, dia salah satu dari 2 orang yang Naina minta ke Javed untuk dicari keberadaannya. Kepolisian melapor ke Catherine jika mereka berhasil menemukan Buksum di salah satu pusat meditasi dan akan segera dibawa ke TKP, sedangkan Catherine juga polisi lainnya menemukan Rakesh yang lagi beli rokok eceran dan dia pun langsung ditangkap. Tak lama kemudian, psikolog yang memberikan obat antidepresi sekaligus merawat Naina sejak usia 16 tahun yaitu Dr. Juneja menelepon Catherine. Dia baru melihat berita kasus penculikan itu. Karena hari itu sedang ada acara penting, Juneja pun turut prihatin atas apa yang dilakukan Naina. Dan dia pun memberitahu informasi yang membuat Catherine sangat terkejut. Setelah itu, Buksum pun akhirnya sampai di TKP dan langsung diinterogasi oleh Javed. Javed bertanya kenapa putrinya melakukan hal sekeji ini, namun Buksum hanya terdiam. Javed pun mengatakan jika nyawa putrinya sedang dalam bahaya, karena sebentar lagi pasukan khusus akan sampai dan masuk ke dalam rumah. Sampai akhirnya Buksum mengatakan bahwa Javed bertanggung jawab atas kejadian hari ini, dan dia mengingatkan kasus nomor 1222 yang pernah terjadi pada tahun 2007. Film pun flashback ke tahun 2009 atau sekitar 2,5 tahun setelah kasus itu terjadi. Buksum tak henti-hentinya datang ke kantor polisi dan meminta Javed untuk menemukan pelaku pemerkosaan putrinya Naina, yaitu Rakesh Mathur dan Charan Kumar. Karena Javed dan Catherine lah yang mengusut kasus tersebut. Apalagi, suami Buksum sudah meninggal, dia pun semakin stres, tidak ada teman curhat dan kasus ini seperti diabaikan begitu saja. Namun, apa kata Javed? Klasik sekali, kami berusaha sebaik mungkin Bu, karena menangkap orang tak bisa sembarangan Bu. Yang ternyata, Naina pernah diperkaos saat masih SMP, yang meninggalkan trauma mendalam. Bukan hanya ke Naina, tapi juga ke ibunya, Buksum. Itulah alasan kenapa Buksum mengikuti kegiatan di pusat meditasi, dan Naina yang mendapat perawatan psikolog Dr. Juneja, sejak usia 16 tahun sampai harus mengonsumsi pil antidepresi. उनके लिए कहीं न कहीं आप भी जिम्मेदार हैं। केस 122 फिर से आई है। राकेश और चरण को पकड़। Di saat Javed masih syok dan menenangkan diri, di luar Catherine yang baru datang, ia pun memberitahu informasi dari Dr. Juneja. Jika Naina pernah menjadi korban pemerkosaan saat masih kecil, Javed pun mengatakan jika merekalah yang bertanggung jawab dengan kasus Naina, karena dulu saat tahun 2007, Javed dan Catherine lebih mementingkan kasus besar hanya demi penghargaan, pujian, dan nama mereka bisa lebih dikenal. Namun ironisnya di lain sisi ada seorang anak yang mengalami trauma berat, dan tidak ada seorang pun yang menolongnya termasuk pihak kepolisian. Javed yang merasa sangat bersalah hanya bisa menangis, karena kejadian di hari itu bisa dibilang adalah tanggung jawabnya. Tak lama kemudian, pasukan khusus pun datang, begitu pula dengan Bu Perdana Menteri Maya yang akhirnya mau datang ke TKP. Seluruh pasukan khusus bersiap di titik masing-masing. Sedangkan Maya memindahkan anak-anak ke suatu ruangan yang aman. Bu Maya pun diperkenalkan ke Javed sebagai penanggung jawab di sana. Lalu Javed mulai menceritakan kasus pemerkosaan yang pernah dialami Nina dan Maya pun terkejut mendengarnya. Setelah itu, Bu Maya menelepon Naina. Namun Maya tidak berani masuk ke dalam karena takut dibunuh oleh Naina, warga India, kepolisian, dan pasukan khusus juga tidak ada yang percaya. Karena Naina adalah seorang penjahat dan pembunuh. Mendengar itu, Naina pun akan menunjukkan sesuatu yang ternyata Akash belum mati.
Selama ini, Naina sering bermain tembak-tembakan dengan muridnya, terutama Akas yang sudah masuk ke dalam rencananya. Akas hanya pura-pura mati dan pistol yang digunakan Naina sudah ditukar dengan yang kosong. Kini momentumnya sudah sangat tepat, publik tidak lagi memandang Naina sebagai penjahat maupun pembunuh. Lalu Naina mengatakan ke Maya, jika dia sudah membuktikan bukan seorang pembunuh, karena yang diinginkannya sejak awal hanyalah berbicara dengan Perdana Menterinya saja. Setelah itu Javed mengambil teleponnya dan memberitahu jika dia harus menemani Buk Maya demi keamanan. Lalu Javed juga mengatakan bahwa dia sudah mengetahui kasus yang dialami oleh Naina dulu dan Rakesh sudah ditahan oleh pihak kepolisian, sedangkan Charan masih dalam pencarian. Betapa leganya Naina mendengar itu. Lalu Naina pun memberitahu permintaan terakhirnya ke Javed. Pada akhirnya Buk Maya mau masuk ke dalam TK bersama Javed dan pintu pun langsung dikunci oleh Naina. Naina berjanji setelah mereka selesai berbicara, si supir dan anak-anak boleh dibawa pergi. Maya pun dipersilakan duduk dengan HP yang sudah disiapkan untuk live IG dan seluruh warga India akan mendengar percakapan mereka. Pertama-tama, Naina meminta Maya mengklik tombol kirim di laptopnya yang ternyata itu adalah daftar rekening LSM untuk korban rehabilitasi pemerkosaan, dan uang 10 rim yang sebelumnya dikirim akan dibagi rata ke LSM tersebut dan langsung diklik oleh Buk Maya. Selanjutnya adalah permintaan utama dari Naina, yaitu pengesahan hukuman mati atas kasus pemerkosaan. Memang Maya tidak bisa serta-merta mengesahkannya seorang diri karena ada banyak pihak yang dilibatkan, namun setidaknya Maya memiliki power yang besar untuk mengesahkan hukuman tersebut. Undang-Undang Perlindungan Anak di bawah 18 tahun terhadap pelanggar seksual yang tidak seharusnya diberi batasan usia, karena menurut data statistik resmi, balita berusia 8 bulan sampai nenek-nenek berusia 70 tahun telah diperkaos, di mana satu wanita diperkaos setiap 16 menit di India. Itulah data statistik resmi. Maka dari itu, dengan adanya pengesahan hukuman mati, rasa takut akan tertanam di hati pelakunya, dan seluruh wanita di India akan memiliki sebuah pegangan yang kuat. Naina mengatakan jika Buk Maya yang sebagai wanita mungkin mengerti ucapannya barusan, namun dia tidak akan pernah mengerti bagaimana rasanya menjadi korban, atau bagaimana perasaan orang tuanya kala itu. Trauma tersebut begitu mendalam bertahun-tahun, sampai Naina dewasa. Bahkan saat dipeluk oleh Rohit untuk pertama kalinya, Naina masih ketakutan. Naina masih memiliki rasa beruntung karena sanggup bertahan, namun ada beberapa orang yang memilih untuk bundir. Akhirnya ia merasa iba dengan Naina, namun dia masih bertanya-tanya, kenapa Naina harus menculik anak-anak? Naina pun mengungkapkan, jika penculikan rekayasa itu dilakukan agar polisi bisa tiba dengan cepat, agar Javed bisa ada di sana, agar Buk Maya bisa duduk di depannya, dan agar Rakesh bisa tertangkap meskipun bukan dia yang memperkaosnya. Betul, saat itu Rakesh yang merupakan kernet bis sekolah hanya memegangi tangan Nina saja. Selagi dia diperkaos oleh si supir bis yaitu Charan, Buk Maya pun berjanji akan segera menangkap Charan si pemerkaos. Akan tetapi, Naina mengatakan tak usah repot-repot, karena dia duduk tepat di belakang Anda. Yaitu si supir Kang Sup. Emang bangsat sekali Anda si supir Kang Sup. Nama asli Kang Sup adalah Charan Kumar, namun dia telah mengubah namanya dan bisa hidup dengan bebas. 3 minggu yang lalu, Naina melihat Charan mengantar Rika ke TK dan Charan mengatakan jika dia adalah supir barunya Rika. Sambil menangis, Naina mengatakan bagaimana jika suatu hari kejadian yang sama terulang kembali. Maka dari itu, Naina pun cuti selama 3 minggu untuk mempersiapkan rencananya matang-matang. Bukan hanya menangkap kedua pelaku, namun untuk menyadarkan seluruh warga dan pemerintah India. Mantap sekali, luar biasa cerdas wanita ini. Charan pun berusaha mengelak dengan menuduh Naina wanita gila yang bicara omong kosong. Akan tetapi, Naina yang sangat murka langsung menodongkan pistolnya dan memaksa Charan mengakui perbuatannya dahulu. Di saat yang sama, pasukan khusus mulai menyerbu ke dalam rumah untuk menyelamatkan anak-anak. Begitupun Perdana Menteri. Buk Maya sendiri juga berusaha meredam emosi Naina agar Charan diadili secara hukum, sampai akhirnya Charan pun nekat mengambil pistol milik Javed dan yang terjadi. Setelah semua drama penculikan, anak-anak pun dikembalikan ke orang tua masing-masing. Sementara,
Naina langsung diamankan. Catherine pun bersyukur karena Javed memasang pengaman di pistolnya dan Charan tidak bisa menembak Naina duluan. Setelah itu, Javed akan menulis laporan seluruh kejadiannya dan dia berpesan agar Catherine menjaga diri dan calon bayinya baik-baik. Beberapa hari kemudian di rapat parlemen, Maya berbicara di sana bukan hanya sebagai Perdana Menteri, tapi juga mewakili seluruh wanita India. Maya sudah menyerahkan proposal terkait hukuman mati bagi pemerkaos, karena ini menyangkut harga diri semua orang, meski pria sekalipun, karena selalu ada wanita di dalam hidup seorang pria. Ibu, istri, anak, saudari, dan masih banyak lagi. Benar atau salahnya perbuatan Naina masih diperdebatkan oleh semua orang. Namun, yang pasti Maya memiliki satu permintaan agar hukuman mati bagi para pemerkaos. Akhirnya, Naina dipenjara di tempat khusus wanita dan menjadi guru bagi wanita lainnya. Ia pun tersenyum saat melihat koran hari itu, karena India telah mengesahkan hukuman mati bagi pemerkaos. Lalu film pun ditutup dengan informasi bahwa sejak kita nonton film ini, yang durasinya 2 jam menurut statistik, sudah ada 8 wanita India yang telah diperkaos. Emang kasus pemerkaosan di India termasuk yang tertinggi di dunia. Oke. Film ini sangat menarik dan menggugah jiwa kemanusiaan, yang dimana Naina harus merencanakan hal yang matang demi membuat orang banyak sadar akan tindakan salah yang dilakukannya selama itu. Mungkin sekian dengerin film kali ini, terima kasih atas waktunya, and see you.